Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai limit fungsi, tentang limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Nah, yang pertama, menentukan nilai fungsi trigonometri di suatu titik dengan cara pemfaktoran. Yang kedua, menentukan nilai limit fungsi trigonometri di suatu titik dengan cara mengalihkan faktor sekawannya. Untuk memperoleh nilai limit trigonometri, yang pertama harus dilakukan adalah dengan cara substitusi. Apabila hasil substitusinya 0 per 0, tak terhingga per 0 atau tak terhingga, maka harus menggunakan cara lain seperti pemfaktoran dan mengalihkan faktor sekawannya. Limit trigonometri di suatu titik dengan cara pemfaktoran. Soal 1. Tentukan nilai limit X mendekati V per 3, 2 sin X cos X dikurang sin X per 4 cos kuadrat X dikurang 1. Dalam menyelesaikan soal ini, maka kita harus substitusi langsung dulu. Substitusi langsung. Dengan ini X mendekati V per 3. V per 3, di mana V per 3 ini sama dengan V per 3 itu sama dengan 180 derajat per 3 sama dengan 60 derajat. Jadi ini, nah kita lakukan dulu dengan limit X mendekati V per 3, 2 sin X cos X dikurang sin X per 4 cos kuadrat X dikurang 1. Nah, kita substitusi langsung dulu. Berarti 2 sin V per 3 cos V per 3 dikurang sin V per 3 per 4 kali cos kuadrat V per 3 dikurang 1. Jadi kalau sudah disubstitusi nilainya V per 3, berarti sudah tidak ditulis lagi limit sama dengan V per 3 itu, V per 3 sama dengan 60 derajat, berarti 2 kali sin V per 3 sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Sedangkan cos V per 3 atau cos 60 derajat sama dengan 1/2 kurang sin V per 3 atau sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3 per 4 cos kuadrat V per 3 atau cos 60 pangkat 2. Cos 60 itu 1/2 pangkat 2 dikurang 1. Berarti ini sama dengan 1/2. Jadi ini 2 dikali 1/2 hasilnya 1. Berarti tinggal yang tersisa adalah 1/2 akar 3 dikurang 1/2 akar 3 hasilnya 0 per 1/2 pangkat 2 1/4. 1/4 kali 4 sama dengan 1. 1 kurang 1 hasilnya 0. Karena hasilnya 0 per 0, maka kita harus menyelesaikan dengan cara pemfaktoran atau mengalihkan faktor sekawannya. Jadi kita selesaikan limit X mendekati V per 3, 2 sin X
cos X dikurang sin X per 4 cos kuadrat X dikurang 1. Nah, hal ini bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Jadi tulis kembali limit X mendekati V per 3. Yang dikeluarkan itu adalah sin X. Berarti 2 cos X dikurang 1. Nah, untuk mengetahui apakah pemfaktoran kita benar atau salah, maka dikali masuk sin X kali 2 cos X, 2 sin X cos X. Sin X dikali 1 sin X. Nah, begitu juga untuk penyebutnya per, berarti ini 2 cos X dikurang 1 kali 2 cos X ditambah 1. Nah, untuk mengetahui apakah pemfaktoran kita benar atau salah, bisa lagi diuji dengan kalikan. 2 cos X dikali 2 cos X adalah 4 cos kuadrat X. Minus kali plus minus. 1 kali 1, 1. Apabila di sini hanya tandanya saja yang berbeda. Karena apabila dikalikan 2 cos X kali 1 berarti 2 cos X minus 1 kali 2 cos X minus 2 cos X, sehingga di situ habis. Nah, selanjutnya karena ini sudah difaktorkan dan ternyata di pembilang ada 2 cos X kurang 1 dan penyebutnya juga ada 2 cos X kurang 1, maka ini bisa dibagi. 2 cos X kurang 1 dibagi 2 cos X kurang 1, hasilnya 1, berarti tinggal sama dengan limit X mendekati V per 3 sin X per 2 cos X tambah 1. Nah, silakan disubstitusi. Nah, disubstitusi X-nya mendekati V per 3. Berarti langsung diganti sin V per 3 per 2 cos V per 3 ditambah 1. Nah, V per 3 itu sama dengan 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3 per 2 kali cos V per 3 atau sama dengan cos 60 sama dengan 1/2 tambah 1. Berarti ini sama dengan 1/2 akar 3 per 1 ditambah 1. Karena 2 kali 1/2, 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti 1/2 akar 3 bagi 2. Ini sama dengan 1/2 akar 3. Baginya ini diubah menjadi kali. Berarti menjadi dibalik. 2 itu sama dengan 2/1 atau 1/2. Sehingga diperoleh 1/2 kali 1/2, 1/4 akar 3. Limit trigonometri di suatu titik dengan cara mengalihkan faktor sekawannya. Ini soal kedua. Tentukan nilai limit akar 1 ditambah sin X dikurang akar 1 dikurang sin X per sin X. Nah, X-nya mendekati 0. Berarti langsung dulu kita substitusi. Akar 1 ditambah sin 0 dikurang akar 1 dikurang sin 0 per sin 0. Akar 1 ditambah 0 dikurang
akar 1 kurang 0 per 0. Di sini akar 1 dikurang akar 1, 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, kemudian biasanya yang dikalikan dengan faktor sekawannya yang mengandung akar, yang ada akarnya, berarti kita selesaikan dengan cara mengalihkan faktor sekawannya. Limit X mendekati 0, akar 1 ditambah sin X dikurang akar 1 dikurang sin X per sin X. Ini dikalikan dengan faktor sekawan, karena biasanya yang punya faktor sekawan yang mengandung akar. Akar, sekawannya akar 1 ditambah sin X. Jadi sekawannya di sini kebalikannya, kan di situ kurang berarti tambah. Akar 1 dikurang sin X. Penyebutnya juga dikalikan. Akar 1 ditambah sin X ditambah akar 1 dikurang sin X. Limit X mendekati 0. Akar 1 ditambah sin X dikali, jadi ini dikalikan, berarti hasilnya 1 ditambah sin X. Karena sekawannya berarti langsung saja minus kali plus, minus. Kemudian selanjutnya ini dikalikan, berarti akar 1 dikurang sin X kali akar 1 kurang sin X, 1 dikurang sin X per sin X akar 1 ditambah sin X ditambah akar 1 dikurang sin X. Berarti limit X mendekati 0, 1 dikurang 1, 0. Ini dikali, berarti minus kali minus plus, berarti sin X ditambah sin X 2 sin X per sin X akar 1 ditambah sin X ditambah akar 1 dikurang sin X. Nah, sekarang sin X ada sin X dibagi sin X berarti 1, 2 kali 1 2. Berarti yang tersisa tinggal limit X mendekati 0, 2 per akar 1 ditambah sin X ditambah akar 1 dikurang sin X. Langsung substitusi X-nya dengan 0. Berarti langsung sama dengan 2 per akar 1 ditambah sin 0. Kemudian tambah akar 1 dikurang sin 0. Ini sama dengan 2 per sin 0 itu nilainya 0. Berarti akar 1 ditambah 0 1. Tambah akar 1 kurang 0 1. Sehingga diperoleh 2 per 1 tambah 1 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.